Ini yang sudah heboh sejak pagi pemirsa, bahkan juga di sore hari ini banyak sekali sorotan publik terhadap masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya 4 tahun saat ini digugat dan diputuskan untuk diterima gugatannya kini menjadi 5 tahun pemirsa. Ada beberapa anggapan atau alasan dari penggugat bahwa ini sebenarnya muatannya adalah agar pemberantasan korupsi di Indonesia ini lebih baik lagi. Karena 4 tahun dirasa kurang, tapi ada juga mengatakan ada maksud apa ya ingin jabatannya diperpanjang 1 tahun, intinya adalah sampai Pilpres 2024. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir narasumber saya Bang Saur Siagian sebagai pegiat anti korupsi kita, pakai baju warna hitam, apa maksudnya berkabung kah? Ya. Nanti saya akan tanya ya Bang Saur. Karena sekarang saya akan menyapa narasumber saya selanjutnya yakni mantan Komisioner KPK Bang Abraham Samad. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Mbak Caca. Malam, Sahur, malam, Abram. sahur, sahabat saya. Sambil saya menunggu Bapak-Bapak, ini penggugat yakni Wakil Ketua KPK Bang Nurul Gufron nanti akan bergabung bersama kita. Tapi saya mau tanya dulu kepada Bang Abraham Samad sebagai mantan pimpinan KPK. Menurut Abang, perlu tidak sih jabatan pimpinan KPK demi pemberantasan korupsi lebih baik lagi jadi 5 tahun? Ataukah 4 tahun sebenarnya cukup-cukup saja? Seperti apa? Sebelum saya jawab itu sebenarnya ada permasalahan yang sangat urgent ya di dalam putusan MK ini maupun di dalam gugatan yang diajukan saudara Nurul Gufron. Ada keanehan. Pertama, bahwa ketika Nurul Gufron mengajukan gugatan tentang batas minimal pimpinan KPK, tiba-tiba di tengah jalan dia memasukkan juga gugatan yang berkaitan dengan masa jabatan pimpinan KPK. Kedua konteks yang diajukan sebagai dasar untuk mengajukan judicial review ke MK, yaitu pertama batas minimal pimpinan KPK dan masa jabatan pimpinan KPK, ini semua berkaitan dengan kepentingan Nurul Gufron semata. Tidak berkaitan dengan kelembagaan KPK atau tidak berkaitan dengan agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung makna konflik of interest. Ya. Oleh karena gugatan ini mengandung konflik of interest, karena tidak bertujuan untuk menguatkan KPK dan menguatkan pemberantasan korupsi, maka di dalam hukum sebenarnya Mahkamah Konstitusi harus menolak gugatan saudara Nurul Gufron karena mengandung konflik of interest. Anehnya, gugatan tersebut diterima. Jadi, itu yang menjadi keanehan. Kemudian keanehan yang lainnya, bahwa setelah diputus, terjadi lagi keanehan bahwa Mahkamah Konstitusi menerima dan menerima semua gugatan saudara Nurul Gufron. Jadi semua gugatannya dikabulkan. Kalau kita melihat mulai daripada saat Nurul Gufron mengajukan gugatan sampai gugatan itu diterima, kemudian diperiksa, diadili dan diputus, itu waktunya singkat sekali. Tidak pernah terjadi ada seseorang mengajukan gugatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu diterima, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, seolah-olah Mahkamah Konstitusi memberikan privilege kepada Nurul Gufron. Itu keanehan ketiga. Kemudian keanehan keempat, ya, seharusnya di dalam putusan ini kalau kita lihat itu diberlakukan nanti periode berikutnya, kepemimpinan periode berikutnya, ya, karena tidak berlaku surut. Tapi anehnya kemudian muncul penjelasan dari Humas Mahkamah Konstitusi dan ini sudah disampaikan bahwa putusan ini diberlakukan sekarang, diberlakukan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang, yaitu Nurul Gufron dan teman-teman. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di amar putusannya, itu jelas ya disebutkan bahwa 5 tahun periode kepemimpinan KPK itu dimulai tahun 2024 sampai tahun 2029. Itu artinya apa? Tersirat bahwa sebenarnya pemberlakuan 5 tahun masa jabatan pimpinan KPK
itu baru dilaksanakan di periode berikutnya, bukan sekarang. Oleh karena itu putusan ini menjadi adil dan sangat ganjal, sehingga kalau banyak pihak yang menduga-duga bahwa ini ada kaitannya dengan kepentingan politik, ada kaitannya untuk melanggengkan kekuasaan, ya, itu sama sekali kita tidak bisa nafikan seperti begitu. Akhirnya kalau orang berpendapat bahwa putusan ini berkaitan dengan kepentingan politik pesta demokrasi 2024, maka hal itu kadang-kadang kita bisa benarkan. Baik. Karena putusan ini momentumnya pas di tahun-tahun politik. Itu keempat. Kelima, kalau kita melihat tidak ada prestasi yang sangat signifikan, ya, yang bisa memberi nalar bagi kita semua untuk memperpanjang masa jabatan seorang Nurul Gufron dan pimpinan lainnya. Karena kepemimpinan KPK ini kali ini hanya menimbulkan kontroversial. Kita lihat beberapa pimpinan KPK melakukan pelanggaran etik dan sedang dilapor di Dewan Pengawas maupun dilapor ke pihak-pihak yang berwajib. Itulah hal yang kita lihat bahwa ada beberapa keanehan yang terjadi. Nah, belum lagi kalau kita melihat bahwa sama sekali pertimbangan atau kalau kita merujuk ya di undang-undang lama yang mencantumkan masa jabatan 4 tahun, itu ada pertimbangan filosofis dan sosiologisnya. Jadi bukan tiba-tiba ketika perumus undang-undang pada saat itu langsung mencantumkan 4 tahun, itu tidak ada alasannya. Itu ada alasannya. Apa alasannya? Pertama, alasan filosofis dan sosiologisnya bahwa KPK itu adalah lembaga yang independen. Beda dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Oleh karena itu dia tidak boleh disamakan. Dia harus punya ciri khas, punya kekhususan. Oleh karena dia tidak boleh disamakan, karena dia lembaga independen, maka dia tidak bisa sama misalnya dengan jabatan gubernur, presiden, bupati, dan jabatan-jabatan yang lainnya yang masa jabatannya 5 tahun. Karena dia adalah lembaga independen, dia adalah lembaga independen, lembaga khusus. Ditahan dulu Bang, karena sekarang saya minta kepada Bang Saur, kalau dari Bang Abraham Samad melihat bahwa ada unsur subjektif. Begini Mbak Caca, tunggu dulu. Saya belum selesai nih. Saya tidak mau potong-potong, ini banyak pendengar nanti salah pengertian. Kita masih panjang Bang segmennya Bang. Bang masih banyak segmennya. Saya masih akan tanya Abang biar nggak habis satu segmen ini. Kita akan lihat supaya dialog ini lebih lebih talkative ibaratnya. Saya minta pandangan dari Bang Saur. Oke, kalau Bang Abraham Samad melihat ada unsur subjektivitas tapi ada juga kecurigaan unsur politik di sini, Pilpres 2024. Kalau Bang Saur seperti apa? Ini kan pertarungan konstitusional ya Mbak Caca ya. Kalau kita mengutip pernyataan Pak Palaguna mantan hakim KPK, belum pernah dalam sejarahnya Mahkamah Konstitusi itu mengotak-atik soal periodisasi kepemimpinan. Dan makanya menarik dissenting opinion yang terjadi Mbak Caca 5 lawan 4. Kalau kita tambah lagi mantan konstitusi ini udah 5-5. Tapi saya meriset pendapat-pendapat para ahli hukum, sama sekali tergoncang soal putusan ini, Mbak Caca. Nah, oleh karena itu begini, coba bayangkan ada lembaga ketatanegaraan kemudian kacau dengan katakanlah putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kenapa Caca misalnya? Dalam proses kepemimpinan atau pemilihan komisioner KPK kan diberi eksekutif sebagai panitia seleksi, Mbak Caca. Kemudian diseleksi dari sekian orang yang melamar, kemudian dikirimlah 10 ke DPR. Itu jelas perintah undang-undangnya Mbak Caca. Di DPR kemudian memilih 5. Kemudian setelah mereka sah antara eksekutif, kemudian legislatif ini, kemudian pembuat undang-undang, diangkatlah 5 dari 10. Pertanyaan Mbak Caca, bagaimana pertanggungjawaban yang sisa 1 tahun ini? Kalau hanya kepres, lah di mana peran sekarang DPR lah? Undang-undangnya memerintahkan akan ada 5 tahun. Nah bisa lagi saya tafsirkan nih Mbak Caca. Berarti kalau 5 tahun Gufron bukan 1 tahun. Tetapi dari 23 sampai 20, itu lagi tafsir saya.
Yang kedua Pak Caca, dalam putusan mahkamah yang 5 ini harus kita prepare, memang ini sudah menjadi putusan. Tidak ada kecuali katanya keadilan. Bahwa dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Pertanyaannya Pak Caca, bagaimana lembaga yang lain mengangkat misalnya kepala desa 6 tahun atau 10 tahun atau 9 tahun. Iya. Ada KP 3 tahun. Tetapi lebih dari itu Mbak Caca, ada kemudian konsekuensi konstitusionalnya akibat putusan ini. Misalnya KPK itu kolektif kolegial. Apakah putusan ini kemudian berlaku kepada 5 orang itu? Sementara kemudian ditafsirkan berlaku ke-5. Bagaimana dampaknya otomatis Dewas kemudian juga diperpanjang. Mbak Caca, saya masih ingat. Waktu saya melamar jadi pimpinan KPK Mbak Caca. Jujur saya tidak kemudian mau. Anak saya dan istri saya teriak-teriak. Papi ini pengecut, cuman ngomong di atas meja, diajak narasumber gitu loh. Tahu nggak Ca? Yang datang ke seleksi itu bukan saya, anak dan istri saya. Artinya 250 juta warga yang barangkali sudah ingin memilih. Haknya ini kemudian buang gara-gara putusan ini MK ini Mbak Caca. Jadi ada 3 pandangan di sini, tapi kita memberikan ruang untuk penggugat untuk hak jawab dengan beberapa dugaan-dugaan tersebut, mulai dari subjektif, ada unsur politik, bahkan bagaimana caranya dikontrak 4 tahun, diperpanjang 5 tahun. Saya mau sapa terlebih dahulu, tapi nanti akan saya tanya usai jeda berikut. Wakil Ketua KPK di sini, Bang Nurul Gufron. Pak Nurul Gufron, selamat malam, assalamualaikum. Pak, nanti dijawab sesaat lagi ya, usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.